Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Ashabul Yamin official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada pertemuan pagi hari ini insyaallah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sampai hari kiamat kelak di atas jalan al-haq. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Baik, pada pertemuan kali ini ya kita sedikit mengingatkan kembali tentang peran orang tua terhadap pendidikan anak. Betapa kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak ini adalah sebuah rutinitas, sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Dan tentunya tanpa taufik dan keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mustahil apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dalam mendidik anak juga tidak berjalan dengan baik. Maka di sini perlunya kita dalam mendidik anak yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita pahami bersama, peran orang tua sangat menentukan baik buruknya atau utuh tidaknya kepribadian anak-anak kita. Untuk itu kita sebagai orang tua pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita. Kita tidak perlu menilai apakah kita ini adalah orang-orang yang lebih layak dikatakan sebagai pendidik. Fokuslah terhadap diri kita masing-masing, bahwasanya niat kita yang diiringi dengan usaha keras dalam menuntut ilmu, dalam mengambil informasi yang terkait dengan kebaikan anak-anak kita, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang akan menjadi penerus kita sampai hari kiamat kelak insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Di dalam hadis disebutkan, dan banyak yang hadis-hadis yang menerangkan seperti ini, yang semisalnya, tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, Islam, iman. Kedua orang tualah yang menyebabkan, yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.
diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya anak-anak kita terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Fitrah ini diartikan sebagai Islam atau menerima al-haq. Menerima al-haq. Dalam konsep jiwa anak yang baru lahir ini masih suci, masih menerima ya, menerima hal-hal yang baik, atau dalam istilah lain, dalam diri anak yang baru lahir tersebut sudah terinstal kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah Subhanahu wa taala cintai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tatkala anak tersebut dari lahir, tentunya siapa yang paling dekat? Tentunya orang tuanya lah yang paling dekat terhadap anak tersebut. Sehingga diharapkan orang tua memahami, mengambil peran penting dalam membimbing anak-anak tersebut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Mohon maaf. Ternyata dalam perkembangannya anak tersebut ya ada yang alhamdulillah menjadi soleh, qadarullah ada yang ya menyimpang dan lain sebagainya. Dan hal tersebut tentunya tidak berjalan dengan sendirinya. Pasti melibatkan dengan pendidikan anak, pendidikan orang tua, peran orang tua. Ya. Maklum ya, tidak semua orang tua mungkin punya kesempatan yang baik dalam mendidik anak-anaknya karena kesibukannya. Dan tidak semua orang tua juga punya latar belakang pendidikan yang mapan, pendidikan yang lurus. Dan tidak semua orang tua ya tentunya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mendapatkan lingkungan, mendapatkan pendidikan sehingga bisa mengkanter kegiatan anak-anaknya selama bersama dengan orang tua tersebut. Maka hal yang terpenting dalam hal ini yang kita sebagai orang tua kembali untuk belajar untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa dididik menjadi anak-anak yang soleh. Di dalam hadis ini disebutkan fa'abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Kenapa di sini didahulukan Yahudi ya? Sebelum Nasrani, Majusi disebutkan Yahudi. Disebutkan oleh para ulama diantaranya alasannya adalah karena Yahudi ini terkenal ya, ma'ruf, dilihat sejarahnya termasuk ya bangsa yang penyimpangannya lebih berbahaya, lebih dominan ya dari yang lainnya. Maka di sini karena penyimpangannya lebih berbahaya, lebih dominan, mendominasi untuk dapat menyesatkan atau membuat menyimpang generasi Islam. Kemudian orang tua sebagai pemelihara ataupun bimbing anak-anaknya
dia akan dimintai tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian semuanya adalah pembimbing atau pemelihara, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai apa yang menjadi tanggung jawabnya atau pemeliharaannya terhadap keluarga ataupun anak-anaknya. Nah, jadi di sini peran orang tua ya sebagai faktor utama dalam mendidik anak-anak harus benar-benar menjadi perhatian dengan kerjasama yang baik ketika nantinya akan berhubungan dengan faktor eksternal. Mungkin ada pertanyaan, apakah mutlak itu bahwasanya orang tua yang menjadi penyebabnya? Di sini kita bahas tentang bagaimana anak tersebut memiliki kemandirian di luar. Walaupun tidak semuanya, tetapi kita melihat dominannya ketika anak-anak kita itu berada di luar rumah ataupun berkumpul dengan teman-temannya, maka anak-anak kita ini apakah sudah memiliki mentalitas yang baik ketika berkumpul dengan teman-temannya ataupun lingkungan yang baru. Nah, faktor luar itu juga pengaruh, tetapi terkadang ya faktor luar itu tidak akan terjadi sebelum ada dari faktor di dalam, yakni dari rumah. Maka membangun mentalitas terhadap anak sejak dini itu lebih diutamakan ya, karena nanti akan anak tersebut akan mandiri ketika berkumpul dengan teman-temannya ataupun lingkungan yang baru. Kemudian yang perlu ditekankan kembali di sini adalah bahwasanya peran orang tua yang tadi ya saya sebutkan, yang pertama tentang pembimbing dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita harus memahami bagaimana kita ini menekankan sebagai orang tua, tentunya memberikan penekanan tahapan pendidikan yang baik. Yang ketiga, penekanan terhadap anak. Yang sering kita dengar adalah yang pertama pembiasaan. Pembiasaan hal yang baik sejak dini. Maka kita lihat pembiasaan yang bagaimana? Pembiasaan yang bagaimana? Kalau kita lihat bahwasanya anak-anak kita ini belum mandiri untuk membiasakan hal yang positif, maka penekanan pembiasaan itu harus kita tunda. Yang perlu kita tanamkan pertama kali terhadap anak adalah keteladanan. Jadi sebagai orang tua harus memberikan keteladanan terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita ini apabila mendengarkan perintah ataupun mendengarkan instruksi dari orang tuanya, kebanyakan ya terkadang tidak langsung respon. Maka di sini keteladanan ini yang pertama ditekankan sebelum ada perintah. Ketika Rasulullah SAW ya disebutkan dalam hadis ya untuk memberikan pengarahan terhadap gulam atau anak ya, maka sebelum Rasulullah SAW memberikan perintah tentunya ada mentalitas di awal, yakni keteladanan. Sebelum Rasulullah SAW mengatakan pada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas ya, dalam hadis Arba'in disebutkan ihfadillah yahfadkallah ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ketika Rasulullah membonceng
Abdullah bin Abbas ini masuknya di kendaraan, di hewan tunggangannya, ya. Rasulullah memberikan nasihat. Nah, ketika memberikan nasihat, sebelum ada nasihat itu tentunya ada keteladanan dari Rasulullah, sehingga Abdullah bin Abbas mendengarkan perintah tersebut. Seperti di sini. Jadi peran itu akan memberikan pengaruh terhadap anak dengan dasar minimal di dalam Al-Quran ada 3. Ada 3 pilar jiwa manusia yang membuat anak itu nantinya akan memberikan respon kita, ya, karena ada keteladanan. Kemudian perintah, baru pembiasaan. Nah, ketika perintah itu belum bisa dijalankan sebelum anak, berarti anak tersebut perlu keteladanan. Nah, keteladanan yang diberikan kepada anak nanti akan menimbulkan kemandirian. Jadi bahasa orang tua, misalnya orang tua atau teman kita berikan perintah, maka dia akan menganalisa perintah tersebut karena berusaha memahami perintah tersebut. Tetapi bagi anak belum bisa menganalisa ataupun memahami apa yang kita perintahkan terkadang, karena di situ ada yang namanya mentalitas kemandirian tadi. Seperti di sini ada 3 pilar anak, ya, jiwa anak. Yang pertama dalam surat Yusuf, ya. Surat Yusuf, dalam surat Yusuf ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf, ya, Yusuf alaihissalam, Yusuf kecil, berkata kepada orang tuanya, wahai ayahku, sesungguhnya saya melihat 11 bintang dan matahari bulan, mereka bersujud kepadaku. Ketika Yusuf mengutarakan ataupun menyampaikan apa yang dialami di mimpi kepada ayahnya, artinya Yusuf sudah tahu bahwasanya orang tuanya ini adalah orang yang membuat dia nyaman ketika menyampaikan sesuatu yang tentunya bisa dikatakan sesuatu itu bahaya ataupun rahasia. Sebagaimana ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang, tentu kita memilih siapa yang membuat dia nyaman atau tidak, yang bisa menjaga rahasia atau tidak. Sehingga rasa nyaman yang dirasakan Nabi Yusuf alaihissalam inilah yang membuat jiwanya kuat. Nah, tentunya sosok orang tua, ya, orang tuanya. Nah, sebagai orang tua harus mampu menjadikan anak kita ini orang yang percaya terhadap diri kita, sehingga ketika berbicara anak tersebut nyaman. Nah, itu di sini adalah pilar yang pertama, ya, menjadikan anak supaya anak tersebut nyaman dengan diri kita. Sehingga ketika kita berbicara 4 mata dengan anak kita ini nyaman gitu, bukan tertekan. Kemudian yang kedua di dalam surat saya buka dulu, ya. Di sini disebutkan dalam surat Luqman, ya. Luqman dikatakan di sini
surat Luqman ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ketika berkata ya Luqman kepada putranya dan dia menasihati, ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, sesungguhnya syirik itu termasuk kezaliman yang besar. Nah, ini peran orang tua ketika memberikan perintah kepada anak, orang tua sudah tahu bahwasanya anaknya sudah mandiri. Jadi ketika anak itu mandiri, maka dia akan memberikan respon perintah tersebut. Kalau anak itu belum mandiri, belum punya mentalitas, maka perintah itu hanya angin lewat. Sehingga peran orang tua itu sangat diharapkan di rumah ya, terutama penekanan anak. Bagaimana ya? Ya seperti tadi. Jadi pertama yang dilakukan adalah keteladanan. Keteladanan. Ya, sebelum perintah memberikan keteladanan. Membuat nyaman dulu terhadap anak-anak kita. Mungkin kita diajak jalan-jalan, kita ajak kajian, ya, kita ajak kemana ya. Membuat anak itu nyaman. Nah, ketika nyaman, baru tahapan kedua, perintah dan larangan. Tapi perintah larangan itu tidak diulang-ulang karena anak itu masih mengolah perintahnya itu sifatnya bagaimana. Masih melatih ya, dari kemampuan berpikirnya berbeda dengan orang yang dewasa. Nah, ketika dia udah mentalitasnya bagus, maka baru dia menjalankan perintah. Dari situ baru tahapan ketiga, pembiasaan. Pembiasaan itu akan terlaksana ketika dia sudah merespon perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan itu akan jalan ketika anak tersebut sudah punya kemandirian. Nah, bahasa anak itu mandiri ya, bukan paham dulu, tapi mandiri. Nah, seperti di sini dalam ayat selanjutnya ya. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah. Lalu aku akan memberitahu kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian ta'malun, perbuat. Bukan takkilun. Dengan apa-apa yang kalian pikirkan, kalian pahami, bukan. Jadi anak itu lebih ke perbuatan, kemandirian dulu. Kemandirian. Kemudian pilar yang ketiga, ya saya ulangi, pilar jiwa anak yang pertama yakni membuat nyaman. Anak itu nyaman. Orang tua harus bisa memberikan nyaman terhadap anak-anaknya. Yang kedua, anak itu kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik sehingga anak tersebut menganggap kita sebagai guru. Sehingga ketika memberikan nasihat, dia akan mengikuti nasihat kita. Yang ketiga ya, dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf di sana disebutkan ayat 15. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, saya ringkas ya karena waktu. Memberikan wasiat kepada manusia ya, tentang perjalanan orang tua dalam mendidik anak. Di sini disebutkan ibu. Ibu yang mengandungnya ya selama di sini ya wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian mengandungnya, menyapihnya selama 30 bulan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang perjalanan orang tua dalam mendidik anak. Nah, gambaran ini diharapkan ketika mampu direspon
kepada anak didik, ya. Diharapkan anak nanti adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadikanlah anak-anak kita ini orang-orang yang bersyukur. Ketika dia bersyukur, maka dia akan melihat bahwasanya sosok yang hadir di hadapannya ini bukan sembarang orang. Sosok yang perlu disyukuri. Nah, sehingga ketika seorang itu bersyukur, maka dia menjadi orang yang bersyukur pada Allah SWT. Jadi menjadikan anak terhadap orang tua ini, dia mampu benar-benar dengan tulus bersyukur kepada orang tuanya, bukan kepada yang lain. Nah, ketika dia menjadi pribadi yang bersyukur kepada orang tua, otomatis terhadap gurunya akan berterima kasih. Nah, maka sejak awal perjalanan kita menuju ke lembaga, ini harus ditanamkan bahwasanya kita ini menghadap guru, mohon maaf ya ini, mohon maaf. Bukan hanya menitipkan atau murojaah. Ya. Kalau anak dititipkan di sekolah tujuannya untuk murojaah, ini nanti beda. Karena rasa syukur kepada orang tuanya tidak akan berlanjut kepada rasa syukur kepada gurunya. Ini dari perspektif anak tersebut ya. Kalau perspektif guru, enggak mesti harus dimintai terima kasih ya, otomatis. Dari perspektif anak, bagaimana tanggapannya? Bagaimana responnya terhadap orang tuanya, kemudian kepada gurunya. Jadi sejak awal anak itu harus ditanamkan ketika dalam lembaga, bukan hanya sekedar menitipkan anak atau murojaah, tapi benar-benar kita menjalankan perintah Allah SWT sebagai tanggung jawab pendidikan yang kita kelak dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Nah, ini bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa anak ya. Nanti baru kemudian setelah anak itu mandiri, terserah mau di awal ya, sebagaimana tujuan utama pendidikan anak harus yang ditekankan adalah tauhid, keimanan, mentalitas, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Sebelumnya saya ulas lagi ya, supaya ingat. Jadi peran kepada orang tua pertama adalah masalah tanggung jawab, bahwasanya bimbingan sejak dini, pengawalan ketat itu akan berpengaruh terhadap anak-anak kita. Kemudian yang kedua, sebagai pembimbing, orang tua sebagai pembimbing dan orang yang bertanggung jawab ketika mendidik anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya, orang tua harus tahu poin penting pilar pendidikan anak. Yang pertama, penekanan bahwasanya anak ini harus menjadi pribadi yang nyaman ketika berbicara dengan orang tuanya. Kedua, menjadi pribadi anak yang menganggap orang tuanya itu adalah guru. Ketika menasihatinya, maka didengar. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan pribadi anak itu bersyukur kepada orang tuanya. Pokok yang penting adalah orang tuanya. Yang kalau sudah anak punya pribadi mental yang kuat, bersyukur kepada orang tua, insya Allah nanti akan berlanjut kepada guru, kepada teman, dan lain sebagainya. Nah, itu kuncinya apa? Kalau anak bahasanya adalah mentalitas. Mentalitas itu dibangun dari keteladanan. Kemudian setelah keteladanan baru diberikan perintah. Setelah perintah larangan diterima sama anak, baru yang terakhir pembiasaan. Kebiasaan tidak akan berjalan sebelum ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan tidak akan berjalan sebelum ada keteladanan. Seperti dalam ayat tadi ya, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, tentu nasihat itu tidak berdiri dengan sendirinya. Berarti ada keteladanan sosok Luqman yang diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian dengan hal-hal yang lain, Nabi Ibrahim ketika memberikan perintah kepada anaknya, tentunya sebelum memberikan perintah ada keteladanan yang sangat panjang kisahnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.